Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yasudul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdhal mursalin wa ilhamka ilhamul malaikatil muqarrabin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum 'alayh. Bik Allahumma lil khair wa a'inna 'alayh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hadza minka wa bika wa ilaika wa la haula wa la quwata illa bik. Ma'asyiral hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah majelis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para asatiz, terkhusus yang kita cintai, kita banggakan, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Muqimus Sunnah, lebih terkhusus lagi anak keturunan daripada yang mulia almarhum Dr. Rahman Qayyum, Kiai Haji Abah Zain Syukri. Insyaallah antum semua diberikan Allah istiqamah untuk meneruskan langkah-langkah dakwah untuk menyelamatkan umat yang telah ditentukan oleh orang tua kita Kiai Haji Zain Syukri. Insyaallah kita semua berharap dan berdoa mudah-mudahan kita juga menjadi pengikut beliau dulu, terus istiqamah. Kalau beliau ada anak meneruskan, ada keturunan beliau meneruskan, maka yang hadir dulu bersama beliau pun harus punya target, ada yang meneruskan. Aku duduk sama abahnya, sekarang anakku duduk dengan anak-anaknya, insya Allah ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbana. Untuk kesekian kalinya kita ibu bapak dihadirkan Allah di majlis Rasulullah SAW, di majlis mengingat keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang lebih kita kenal dengan istilah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, yang kita harapkan dari perkumpulan seperti ini adalah bertambahnya cinta kita kepada Rasulullah, bertambahnya ma'rifat pengenalan kita kepada baginda Rasulullah. Tapi ada yang lebih hebat dari situ, yang harus kita jadikan target, ya ikhwan ya akhwati rahimani rahimakumullah, yang kita harus capai insya Allah. Bukan sebatas bertambah cinta kita kepada Rasulullah, bukan sebatas bertambah makrifat kita, pengenalan kita kepada Rasulullah, akan tetapi dengan berkat kumpul di majlis seperti ini, cintanya Rasulullah bertambah untuk kita, pengenalan Rasulullah bertambah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen cinta kepada Nabi itu mulia, tapi akan lebih mulia kalau Rasulullah cinta kepada kita. Dengan apa yang tadi disampaikan, bagaimana nasihat-nasihat dulu yang disampaikan oleh yang mulia Arif Billah Kiai Haji Zain Syukri, sudah luar biasa ya kawan. Mengingatkan, mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah. Wallahi ya kawan, ma hunaka ba, tidak ada situ pintu untuk bisa mencapai dekat kepada Allah kecuali lewat baginda Rasulullah. Mengenal Rasulullah, bukan hanya kita yang mengenal Rasulullah, semua alam semesta ini mengenal sosok agung Rasulullah SAW. Nabi pernah bersabda, semua makhluk Allah mengenal aku kecuali hanya sekelompok atau sebagian dari kelompok jin dan manusia yang tidak mengenal aku. Dan insya Allah kita sampai keturunan kita ila yaumil qiyamah tidak termasuk dari kelompok yang tidak mengenal Rasulullah.
Ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita bercerita tentang mahabbah, tentang cinta ya ikhwan. Cinta adalah modal utama kita untuk dekat sama Allah dan semua makhluk Allah. Jangankan kita hamba Allah yang lemah, yang kotor, yang penuh dosa ini, kita berharap cintanya Allah. Mereka para aulia Allah, mereka para salihin, bahkan anbiya wal mursalin, semua berharap untuk mendapatkan cinta dari Allah. Dan Allah telah tunjukkan kepada kita, kamu mau mendapatkan cintaku, ikuti Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasul. Yuhibbukumullah. Kata ulama, seandainya ayat ini stop sampai di situ, tidak ada tambahan, wa yaghfir lakum dzunubakum, la kafa. Cukup sudah kemuliaan yang kita dapatkan. Seandainya ayat itu sampai di situ saja. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bukan hanya untuk mereka yang hidup bersama Rasulullah, yang hari ini hidup saat ini bersama kita, yang datang setelah kita ila yaumil qiyamah. Ini ayat itu juga. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ngaku cinta Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti aku, kata Rasulullah. Peduli orang lain menunjukkan jalan yang A, B, C, ketika itu jalan Rasulullah, saudara, itulah jalannya kita. Dan mereka semua aulia Allah, termasuk Guru Zain Sukri yang dulu kita kenal ikhwan. Ada simbol khusus untuk beliau di lembangannya, ulama karismatik. Tidak semua ulama dapat titel ini, tidak semua kiai dapat ini. Karismatik itu adalah seorang yang dicintai. Dicintai. Kenapa beliau dapatkan maklum itu ikhwan? Ini karomah yang zahir. Kalau anda menyaksikan ada seorang ulama dicintai oleh umat, walaupun dia belum pernah anda saksikan merubah batu menjadi emas, belum pernah anda menyaksikan dia berjalan di atas air, tapi kecintaan umat kepadanya itu petunjuk jelas adalah kecintaan Allah ada bersama hamba ini. Ini hamba dicintai Allah. Kembali kepada ayat tadi ikhwan, qul in kuntum tuhibbun fattabi'un, ikuti aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian, kata Rasulullah. Kalau sudah bercinta ikhwan, seperti kami sampaikan, bukan kita manusia yang lemah hina ini. Mereka para aulia, para solih menangis, merengek-rengek minta mendapatkan cinta dari Allah. Bahkan Nabi, Rasul berharap untuk mendapatkan cinta dari Allah. Dan telah diputuskan, semua kita pun tahu, alam semesta tahu, siapakah mereka yang paling dicintai Allah. Yang paling dicintai Allah adalah mereka para anbiya dan mursalin. Dari semua anbiya dan mursalin itu banyak ibu bapak, bukan cuma 25 nabi dan rasul. Jumlah mereka itu 124.000 nabi. Lalu terpilih dari jumlah yang besar tersebut 313 orang rasul. Lalu 313 rasul dipilih lagi yang the best of the best, yang paling mulia di antara yang mulia. Itulah nabi yang 25 dari semua manusia, dari zaman Adam alaihissalam ila ja'a Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat. Tidak ada manusia yang termulia melampaui mencapai kedudukan derajat para nabi dan rasul. Lihat ini ibu bapak, jumlah manusia mungkin mencapai sekarang, kalau hitungan dari zaman Nabi Adam, entah berapa ratus miliar. Dari semua mereka dipilih manusia yang dicintai Allah, manusia super, manusia yang hebat, 124.000. Itu jumlah nabi. Lalu dipilih 313 nabi dan rasul yang paling mulia, best of the best of the best. Mustafa, Mukhtar, yang terpilih, yang dari yang dipilih Allah. Lalu dari situ ya ikhwan akhwat rahimakumullah, terpilih 25 nabi dan rasul yang mengalahkan semua nabi-nabi yang lain, yang mereka nama dan cerita mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu semua ya ikhwan akhwat ibu dengar, ini yang paling hebat, 25 nabi dan rasul. Sehebat apapun manusia yang tercipta setelah mereka, tidak ada yang bisa mencapai derajat mereka. Jangankan derajat Rasulullah, derajat para sahabat Nabi pun mereka tidak akan pernah mencapai.
Ada Nabi Sulaiman yang hebat luar biasa. Ada Nabi Allah Yusuf yang luar biasa hebatnya. Ada Nabi Musa yang ceritanya penuh dalam Al-Quran. Ada Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang yang telah mati. Bermacam-macam cerita keagungan para nabi terkumpul dalam Al-Quran. 25 nabi ini dipilih yang terbaik, yang terhebat di antara mereka. Terpilihlah 5 nabi ulul azmi. Ini lebih hebat dari yang lain. Jadi kalau ada mengatakan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu lebih afdal daripada Nabi Sulaiman, tidak disalahkan. Nabi Isa alaihissalam yang umurnya tidak begitu panjang, wafat lebih afdal daripada Nabi Ismail alaihissalam misalnya, itu tidaklah bersalah karena mereka Nabi ulul azmi. Dari 5 ini ikhwan, manusia pilihan dari pilihan Allah yang termulia, yang terdekat dan paling dicintai Allah, wa Muhammad Rasulullah. Nabi kita, Nabi kita Nabi Muhammad. Kita tidak melebihkan Allah yang melebihkan kedudukan Rasulullah. Peduli orang-orang yang mengatakan jangan lebih-lebihkan Nabi Muhammad. Kau tidak paham tentang siapa Rasulullah. Allah saja memuliakan Nabi-Nya Nabi Muhammad melebihi dari semua Nabi dan Rasul. Nabi tidak pernah berkata bohong. Nabi sendiri mengatakan Adam wa man dunahu tahta liwa yaumil qiyamah wala fahad. Nabi Allah Adam kata Rasulullah. Dan nabi-nabi yang datang setelah Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa, semua mereka tanpa terkecuali akan berada di belakangku kata Rasulullah. Ikut benderaku kata Rasulullah. Aku yang memimpin mereka. Wala fahad, tapi tidak sombong dengan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin ini dijadikan Allah mulia, mereka dijadikan umat Rasulullah. Mudah-mudahan sampai diwafatkan Allah tidak pernah keluar dari umat Rasulullah. Allah mensyaratkan, pengen dapat cinta dari aku kata Allah, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Lalu Allah tambahkan bonus, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Tanpa minta ampun, dengan mengikut Nabi kita dapat ampunan dosa dari Allah. Kalau orang sudah dicintai ikhwan, tidak akan pernah diadab oleh Allah. Kalau orang sudah dicintai, apa yang dia inginkan akan diberikan oleh Allah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, yuk kita dekatkan diri kepada Allah lewat pintu baginda Rasulullah. Bagaimana orang akan ikut Nabi kalau dia sendiri tak kenal sosok agung Nabi Muhammad? Kita perlu menghidupkan majlis seperti ini ikhwan, agar kita lebih mengenal sosok agung Nabi Muhammad. Banyak cerita yang mungkin jarang kita dengar tentang kemuliaan, tentang ketawaduan, tentang hati yang super bersih dimiliki Rasulullah, tentang perjuangan pengorbanan beliau, mujahadahnya Rasulullah, tentang mukjizat-mukjizat yang nampak pada diri Rasulullah. Kita jangan kalah sama hewan ikhwan. Hewan di zaman Rasulullah, bahkan setelah wafat Rasulullah, mengenal sosok agung Nabi Muhammad. Hewan kenal sama Nabi, masa kita umat Muhammad tidak kenal sama Rasulullah? Dari disampaikan dalam mukadimah, kita harus mengenalkan anak kita, keluarga kita kepada Rasulullah. Untuk ibu-ibu mungkin jangan sampai tidak kenal siapa-siapa istri Rasulullah. Kalau ditanya cuma jawabnya paling Sayyidah Khadijah, Sayyidatuna Aisyah. Ya alhamdulillah masih kenal, tapi sisanya nggak apa, nggak tahu. Bahkan bukan cuma kenal namanya, buka sejarah kehidupan mereka. Siapa itu Ummul Fuqara? Sayyidatuna Zainab. Siapa itu Sayyidatuna Hafsah? Siapa dan siapa mereka istri Rasulullah? Harus ibu kenal. Begitupun kita, Pak. Jangan kita nggak tahu kalau Nabi punya anak laki-laki, walaupun semua mereka meninggal masih kecil. Sebut nama mereka, menyebut nama aulia Allah. Oh, di Masjid Nurul Hidayah di situ dimakamkan Kiai Zain Syukri. Nyebut nama beliau, rahmat Allah turun ya ikhwan. Inda dzikrul auliya tanazzalur rahmah. Bagaimana dengan menyebut nama sahabat Rasulullah? Bagaimana menyebut nama istri-istri Rasulullah? Bagaimana menyebut nama keluarga Rasulullah? Bagaimana menyebut nama agung Rasulullah? Kalau kita kumpul dalam rangka haul, rahmat Allah turun bercucuran karena mengagungkan seorang waliullah. Menyebut nama mereka, rahmat Allah turun. Bagaimana dengan menyebut
pemimpin semua aulia Allah, pemimpin semua ulama wassalihin. Bahkan beliau Rasulullah, seperti yang kita ungkapkan tadi, beliau sendiri mengatakan adalah pemimpin semua anbiya wal mursalin. Ikhwan rahimakumullah, semua kita boleh jadi ngaku cinta sama Rasulullah, tapi siapa yang diakui oleh Rasulullah? Maaf, minta maaf. Mungkin yang dulu pernah duduk sama KZ, ngaku anak murid KZ, tapi siapa yang diakui sebagai murid oleh dia? Ngaku sama diakui yang lain lebih hebat. Kalau KZ pernah ngomong, antum datang kepada saya misal, Beb, anak ini dulu pernah duduk sama KZ, sering anak murid KZ. Oh Masya Allah, luar biasa, saya bilang, luar biasa, hebat. Tapi seandainya saya pernah mendengar langsung dari KZ, Ustadz Supri, di samping rumah itu ada di Jenan, itu murid anak. Subhanallah, luar biasa ya buat nih. Kalau yang tadi ngaku jadi murid, boleh jadi memang murid, tapi diakui oleh guru itu murid anak. Nabi pun berkata hal yang serupa, ibu bapak, dalam masalah ittiba, mengikuti beliau. Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itu orang cinta kepadaku. Oh itu murid anangan, Masya Allah, sudah guru ngomong itu Pak, pintar tidak, baca ceramah tidak, tapi selalu menggembirakan hatinya. Sampai sang guru mengatakan, oh itu murid anannya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Nabi Muhammad, kalau kita ngaku cinta Nabi, semua orang ngaku, yang hadir di sini semua ngaku cinta Rasulullah. Bahkan kita berkata, kalau hadir di sini tepat karena cinta kami kepada Rasulullah. Oke, boleh saja, tidak apa-apa. Tapi sudahkah Rasul mengakui cinta kita? Mau diakui Rasulullah cinta kita? Ikuti Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintanya Allah kita dapatkan, cinta Nabi Muhammad pun kita akan dapatkan. Diakui cintanya kita pada Nabi Muhammad. Bahkan orang yang duduk, seandainya dia katakan kata ulama seperti ayat tadi Pak, sampai di situ Nabi Muhammad berkata sudah luar biasa. Cintanya kita diakui, ngaku kita pada menjadi murid, memang diakui oleh guru kita memang muridnya. Tapi ada tambahan yang luar biasa, maqamiyah, kedudukan yang tinggi dekat sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Sahabat Nabi itu Pak, sahabat Rasulullah, hidup bersama Nabi, duduk bersama Nabi, makan tidur bersama Nabi, ikut sholat di belakang Nabi, memandang wajah Rasulullah senantiasa. Takut kalau sampai kelak dia mereka tidak duduk sama Nabi, tidak berkumpul sama Rasulullah. Nah, kita ini siapa? Sehingga kita yang lebih berharap untuk bisa kumpul sama Rasulullah. Nabi sudah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maqamiyah ini kebersamaan bersama Rasulullah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, begitu banyak sunnah Rasulullah. Ini kadang-kadang kita ibu-ibu terutama kalau dikasih amalan selalu nanya, fadilahnya apa ya, fadilahnya apa Ustaz? Kalau ibu sudah yakin, bapak saudara sudah yakin, ini amalan datang dari Rasulullah, tidak usah tanya fadilah sudah. Cukup dua yang kami sampaikan tadi, mahabbatullah, itu fadilah yang paling azim. Dapat cinta dari Allah, dapat ampunan dari sisi Allah, diakui sebagai pencinta oleh Rasulullah, dan kumpul sama Nabi. Cukup. Cuma memang banyak amalan-amalan datang dari Rasulullah, kita dikasih tahu fadailnya biar kita semangat, karena kita maaf, iman kita iman recehan. Begitu cepat terombang-ambing, selalu menagih janji, menagih upah hidup kita ini. Beramal pengen masuk surga, beramal pengen dapat pahala, beramal pengen macam-macam. Lupakan kita dari hamba Allah yang tidak punya hak sesuatu apapun, walaupun Allah menjanjikan. Contoh amalan yang ada fadilahnya. Itu bapak sering baca ini, entah hadir majelis atau ziarah kepada almarhum.
lewat pasar. Nabi itu tidak kalah, tidak kurang apa bu bapak, ngajarkan kita semua tentang kehidupan kita. Adat dan ibadat diajarkan Rasulullah. Yang kita contoh bukan cuma ibadahnya Rasulullah, tapi adat dan mana kehidupan sehari-hari Rasulullah itu pun kita contoh Rasulullah. Mungkin di sini banyak warga dari kampung Cindewi. Ya, setiap hari lewat pasar. Ada tidak Nabi ngajarkan kita tentang amalan masuk pasar? Aduh. Bahkan fadilahnya luar biasa bu. Amalannya sepele, kecil, tidak berat. Bukan baca Yasin, bukan baca Tabarok, membaca lafaz zikir. Fadilahnya azim, luar biasa. Kita ini umat yang sangat dimanjakan oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad. Contoh nak ke pasar, ibu nak ke pasar, bapak mau ke pasar, masuk pasar. Bahkan sebagian ba'dus sholihin, mereka ngamalkan ini demi mendapatkan ganjaran, bukan demi untuk belanja atau berjual beli di dalam pasar. Sengaja masuk pasar, bukan nak belanja. Ngapa? Aku nak ngamalkan ini. Kenapa? Aku yakin dengan apa yang datang dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang masuk pasar lalu membaca zikir ini, zikir ini tidak sulit, ibu bapak sudah terbiasa, cuma ada sedikit tambahan dari kebiasaan kita. Apa itu zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Belum, itu langsung disambut biasa. Ada tambahan sedikit. Ya, mudah-mudahan bisa dicatat di bagian. Boleh besok pasar. Masuk pasarnya bukan pasar tradisional saja, pasar mall segala macam, di tempat offline. Tempat orang berdagang kebanyakan di situ, dia pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, baru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada dua tambahan kalimat. Hadis sahih dari Rasulullah SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, jangan langsung yuhyi, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun. Setelah yuhyi wa yumiit tambahkan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Apa tempat rugi Allah lebih besar. Kalau anda memang ditakdirkan Allah setiap hari cuma masuk lewat pasar, apalagi duduk di pasar, belanja di pasar, tidak ngamalkan ini sunnah Rasulullah. Apa anda kira Nabi cuma mengajarkan sholat, zikir, baca Quran, tasbih, tahmid untuk duduk di masjid itikaf? Tidak, sampai urusan pasar diajarkan sama Nabi. Saking cintanya Rasulullah kepada kita, Pak. Karena Nabi tahu pasar tempat kebanyakan orang bermaksiat kepada Allah, tipu menipu ada di situ, hasud dengki ada di situ. Belum lagi yang buka aurat di negeri kita luar biasa. Macam-macam sampai Rasul mengatakan apa wadul bilad Allah aswaqha. Tempat yang paling dibenci Allah di muka bumi adalah pasar. Bukan bangunan pasarnya, tapi perbuatan orang yang di dalam pasar. Maksiat luar biasa. Bahkan kadang-kadang bingung, di sini masya Allah pakainya rapi, mudah-mudahan di luar majelis juga ibu rapi, tutup aurat rapi. Kadang-kadang kita bingung, seorang istri dengan pakaian masih pakaian tidur, di atas suaminya ke pasar. Dan pakai jilbab dengan pakaian nerawang, subhanallah. Belum yang lain-lainnya keburukan yang ada di pasar. Nah, baca itu doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ganjarannya? Kutiba lahu alfa alfi hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Wallah luar biasa Pak. Ini ganjaran, mungkin kalau kita kan kalau orang masuk Masjidil Haram pantas, ternyata bukan. Ganjaran orang masuk pasar. Kutiba lahu alfa alfi hasanah, diberikan, dicatat tentunya 1 juta pahala. Bukan masuk masjid. Kalau masjid nggak pantas, terlalu kecil masjid kita, Masjidil Haram barangkali dapatnya. Ini pasar buat umat Nabi Muhammad, Allah hadiahkan luar biasa. Bukan cuma itu, ada 3. Wa ghufira lahu alfa alfi sayyi'ah. Dan Allah ampunkan 1 juta dosa kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah ampunkan 1 juta dosa. Wa rafa'ahu alfa alfi darajah.
dan diangkat derajatnya 1 juta derajat di sisi Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini luar biasa, sangat dimanja kita umat Nabi Muhammad. Masuk pasar, kalau ini dikatakan siapa yang masuk raudhah barangkali pantas, perjuangannya luar biasa. Makanya Ba'dus Shalihin ketika mengatakan sengaja masuk pasar bukan mau belanja, bukan mau berdagang, pengen ngamalkan ini amalan. Saking begitu besar hadiah yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, banyak amalan yang seperti ini ada fadhail yang disebutkan. Tapi jika di situ ada amalan yang tidak menyebutkan tentang fadhail dan Anda yakin ini datang dari Rasulullah, jangan tanya seperti orang-orang yang goblok juga nanya ini habis sahih dong. Ya, kalau sahih mau diamalkan, emang Nabi bilang ini sahih nggak sahih? Indah ahli sunnah wal jamaah hadis dhaif yu'mal bil amal sahih, diamalkan untuk fadhail walaupun hadis itu dhaif, apalagi derajat hasan, apalagi derajat sahih. Ikhwan rahimakumullah, begitu ada amalan tidak ada fadhail dan yakin itu datang dari Rasulullah, cepat kerjakan, cepat lakukan. Kenapa? Allah sudah menjanjikan fattabi'uni yuhbib, luar biasa. Wa yaghfir lakum dzunub, luar biasa. Lalu Nabi mengakui kalau kita dicinta, kita sah menurut Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Mari Pak, hidupkan sunnah Rasulullah. Bu, adat dan ibadah. Adat itu apa? Yang makan, minum, berpakaian, bangun tidur, masuk kamar mandi, naik kendaraan. Yang mana semua manusia mengamalkan itu. Orang kafir makan, kita muslim makan, muslim soleh makan, muslim toleh juga makan. Bedakan aku dengan kafir. Jangan justru kita meniru orang kafir, sedang sudah mulai keren standing party. Jamuan makan sambil berdiri. La haula wala quwwata illa billah. Takut nanti seperti tadi dikatakan Guru Abazen, kita nggak ketemu Nabi di akhirat ikhwan, nggak diakui sebagai umat Rasulullah. Kenapa engkau tidak ikuti aku, kata Rasulullah. Aku ngajarkan kalau makan duduk, kata Nabi. Kenapa ikutan orang-orang kafir yang makan sambil berjalan? Sunnah Nabi terapkan dari anak masih kecil. Ketika anak sudah mampu menerima ajaran kita tentang zikir, tentang doa, tentang praktek-praktek sunnah, berikan pelan-pelan kepada mereka, agar mereka telah dikenal oleh Rasulullah sebelum mereka kenal Rasulullah, akan telah dicintai oleh Rasulullah sebelum mereka mengenal siapa itu sosok Abu yang patut dicintai buah Rasulullah. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, kalau orang sudah dicintai Allah, kita ahli sunnah jamaah meyakini adanya karomah. Karomah itu tidak harus dalam bentuk suatu yang khawarikul adat, tapi yang lebih afdal dari karomah yang kita sudah saksikan pada almarhum Guru Zain dan banyak guru kita yang lain yang masih hidup pun juga kita saksikan, al-istiqamah. Ini yang lebih hebat. Kenapa seorang bisa istiqamah? Karena mereka selalu ingat tujuan amal yang mereka lakukan, bukan untuk di dunia, tapi untuk di akhirat, untuk dapat cintanya Allah, untuk dapat ampunan Allah, untuk bisa kumpul bersama Rasulullah. Itu yang memotivasi mereka untuk istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karomah. Istiqamah itu lebih afdal ber 1000 karomah. Ikhwan rahimani rahimakumullah, pengen dapat cinta Rasulullah, pengen dapat cinta dari Allah. Nabi pernah berkata dalam sebuah hadisnya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah, berarti orang yang beramal itu bakal dicintai enggak? Kalau amalan itu dicintai Allah, pasti yang melakukannya dicintai Allah. Amalan perbuatan yang dilakukan kontinu, istiqomah adwa muhadawam, bukan yang memang sat-satan, setengah, kadang hadir kadang tidak di majelis, kadang sedekah kadang tidak, kadang sholat duha kadang tidak. Oh, tidak bisa dapat mahabbat Rasul, tidak bisa dapat mahabbat Rasul, dapat mahabbat dari Allah. Amalkan sesuatu amal itu, tidak usah sampai yang panjang-panjang, tidak usah sampai yang banyak. Ini zikir taubah, kutip sama
Ibu dah harus ikut semua majelis seminggu tiap hari baca, ikuti satu, istiqomah kan. Yang penting istiqomah. Wa enggal walaupun sedikit kata Rasulullah. Yang penting istiqomah. Wa enggal walaupun sedikit. Tapi kalau banyak istiqomah tidak akan mendapatkan suatu hasil. La dunia wala akhirah. Ikhwan rahimakumullah, apa yang bisa membuat kita bisa istiqomah? Adanya keyakinan dari apa yang datang dari Rasul. Inilah yang membedakan kita dengan mereka para solihin. Ini yang membedakan kita dengan mereka para sahabat Rasulullah. Mereka apa yang datang dari Rasulullah dipegang erat-erat, dipakai dengan yakin-yakinnya. Kalau Nabi mengatakan bisa jadi walaupun sejuta manusia. Kalau levelnya kita sekarang profesor, dokter, sehebat apapun derajat mereka, mengatakan tidak bisa jadi, aku tetap akan berpegang apa kata Rasulullah. Walaupun sejuta manusia bertitel yang hebat mengatakan tidak bisa jadi, tapi Nabi mengatakan jadi, aku akan tetap dengan perkara tindakan dari Rasulullah yang mengatakan jadi. Banyak sunnah Nabi Ibu Bapak yang perlu kita hidupkan. Tanamkan pada diri kita di rumah kita. Kita sering dengar kan Bu, orang bangga dengan rumahnya yang mewah, super lux dengan segala fasilitas. Lalu dia mengambil istilah baiti jannati. Ini secara dohir. Surga itu fasilitasnya super lux, segala makanan ada, segala kenikmatan ada. Tidak ada basic, tidak ada sesuatu yang mengganggu di dalamnya. Jadi orang yang punya rumah masya Allah seperti tadi katakan baiti jannati. Lah ya kawan, baiti mau jannat. Kalau engkau pengen mengatakan baiti jannati, tanya di surga itu ada apa? Yang paling mewah, paling mahal, paling indah apa? Tadi sudah disampaikan dari Magola Kalam, Kiai dan sebagainya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu dalam kitab Maulid itu dalam qasidah beliau mengatakan, qasidahnya Pak, fi jannatin masyagani min wasfiha. Di surga itu tidak membuat aku rindu karena sifat-sifatnya. Ada sungai dari madu, sungai dari susu, bidadari, buah-buahan, segala sifat surga. Tidak itu membuat aku pengen masuk surga, bukan kata beliau. Tapi kenapa? Dikauni hibbi fiha khayyama. Aku pengen masuk surga karena disitulah tempat Rasulullah, karena disitulah tempat Nabi Muhammad berdiam. Karena itu yang aku jadikan tujuan, pengen duduk bersama Rasul, pengen memandang wajah agung Rasul. Ba'du solihin ya ikhwan, kita semua tahu, mungkin sering disampaikan guru-guru kita, ustazah kita harus mengimani kelak yaumil kiamat adanya haudun Nabi, telaga milik Rasulullah. Semua awliya Allah berharap, kita pun harus berharap. Na'udzubillah, tidak lewat situ kecuali bukan umat Rasulullah. Tapi apa kata mereka ikhwan? Itu telaga berisi air, yang air itu luar biasa indahnya, milik Rasulullah, melampaui keindahan kelezatan dari milik nabi-nabi yang lain. Siapa yang minum air itu dikatakan, disifatkan dalam hadis, ahla minal asal, rasio lebih manis dari madu, abyadu minal laban, lebih putih dari susu, abradu minal thalid, lebih dingin dari es. Tapi jangan berpikir kita kalau itu negatif. Kalau sudah kemanisan tidak lemah, terlalu dingin tidak lemah, tidak Pak. Dijadikan lezat nikmat. Semua orang pengen, kalau siapa minum dari telaga Rasulullah tidak bakal merasa kehausan selama-lamanya. Tapi apa kata orang solihin Pak? Apa kata mereka asyik Nabi yang merindukan dekat sama Rasulullah? Bukan air itu yang kutuju. Aku pengen lewat haudun Nabi agar aku bisa memandang Rasulullah, agar aku bisa mendapatkan tuangan langsung dari tangan yang mulia Rasulullah. Bukan air itu yang kutuju, tapi yang menuangkan air dari tangan yang mulia, min yadi syarif, dari tangan yang mulia, tangan Rasulullah. Itu yang mereka harap. Bukan kenikmatan surga, bukan kelezatan daripada haulin Nabi, tapi keagungan siapa yang ada di surga, siapa yang memberikan air itu kelak kepada kita. Ikhwani rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menggambarkan ini fadilah mahabbah.
Kita sudah tahu jalan untuk mendapat cinta Allah, mendapat cinta Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Tentu orang yang sudah cinta Pak, mau dan mau dia akan banyak menyebut orang yang mencintai. Kiai selalu mengajak umat untuk zikir kepada Allah. Orang yang duduk waktu itu berzikir, batin diri dicintai Allah dan mencintai Allah. Ada duduk di majlis taklim, majlis zikir, tapi bungkam, tak berzikir. Zaman almarhum mungkin belum banyak Android. Zaman kita sekarang Allah bilang mendadak. Orang berzikir juga dilupakan Allah, dilalaikan oleh dunia, galbul ghafil. Duduk di tempat baik tapi tidak dapatkan kebaikan. Bahkan, seolah di sini ada orang duduk di tempat baik, pulang apa kata dia, kita ketua punya kerudung si fulanah macam itu, baju si fulanah macam itu, si fulanah jadi ngantuk. Ayat manusia yang dia tahu. Tapi kemuliaan majlis tidak dapatkan. Alhamdulillah. Hati-hati Bu, itu orang mahrum, lah dibawa oleh Allah. Sebagaimana dikatakan tadi, kita duduk di sini bukanlah bihaulina wala biquwwatina. Saya ceramah di sini memang dipinta, tapi menggerakkan hati beliau-beliau anak turun